Di lapangan latihan, Yong terlibat persaingan sengit dengan seorang anak laki-laki untuk mendapatkan bola. Di tengah tekanan permainan, seorang pemain meminta umpan darinya. Yong berusaha mengoper meski sedang dijaga ketat, tapi usahanya gagal. Bola direbut. Kesalahan itu membuatnya termenung, ia merasa semakin sulit mengikuti ritme latihan. Padahal, ia telah banyak berlatih teknik dasar, termasuk passing. Tapi ketika harus melakukannya dalam situasi nyata, segalanya menjadi jauh lebih rumit. Beberapa anak mulai bergosip, membicarakan berapa kali Yong gagal memberikan umpan. Nada mereka mengejek, seolah menyiratkan keraguan pada kemampuannya. Seorang pelatih kemudian mendekat, memberi penjelasan yang penting. Memberikan umpan itu bukan cuma soal menendang bola. Kamu harus menjaga keseimbangan tubuh dan postur. Jika kamu gugup atau berada di ruang sempit, keseimbanganmu bisa terganggu. Dan saat itu terjadi, umpannya tak akan stabil. Yong pun bertanya, kapan waktu yang tepat untuk mengoper? Tapi sang pelatih hanya menjawab tenang. Bahkan jika aku menjelaskan sekarang, kau tak akan mengerti. Ini bukan soal teori, kau harus merasakannya sendiri. Dan satu-satunya cara adalah berlatih. Jawabannya mungkin terdengar sederhana, tapi bagi Yong, itu seperti jawaban untuk segalanya. Latihan. Tak ada jalan pintas. Waktu pun terus berlalu. Carlos, salah satu pelatih, mengamati perkembangan Yong. Ia mengakui bahwa Yong memang punya bakat alami, namun fondasinya masih sangat lemah. Seorang pelatih lain bahkan menyebutkan bahwa masalah terbesar Yong ada pada daya tahan tubuh. Ia belum berada di level U13. Seseorang bertanya, apa kita tidak sebaiknya memindahkannya ke U11? Carlos menggeleng. Tidak. Kita butuh dia untuk membantu para pemain muda bertumbuh. Memang akan sulit baginya, tapi itu tanggung jawab kita. Dia baru bermain selama 6 bulan. Dengan bakat seperti itu, dia pantas mendapat waktu lebih untuk berkembang. Jika diberi kesempatan, dia bisa menjadi pemain besar. Di pinggir lapangan, Yong terus mengamati permainan. Ia menyadari bahwa Liga U13 dipenuhi talenta dari berbagai tempat. Tapi untuk saat ini, dia harus fokus pada satu hal, dirinya sendiri. Ia menatap Costa, salah satu pemain yang dianggap tak berguna, namun tetap memenuhi syarat untuk berlatih bersama lebih dari 120 pemain. Saat latihan, Yong mulai menerima assist dari Douglas dan perlahan mencetak hingga 20 gol. Ia menyadari sesuatu, ia telah memperoleh kaki balap, kecepatan yang dulu tak ia miliki. Bahkan kini ia bisa meningkatkannya. Namun selain itu, hanya satu bakat yang benar-benar membedakan, keseimbangan. Ia mulai kagum pada salah satu pemain bertalenta dengan bakat keajaiban sepak bola tingkat B. Apa yang akan terjadi kalau aku menirunya? Pikir Yong. Jika aku sudah punya dasarnya, mungkin aku bisa. Hari itu adalah hari yang sempurna. Minggu pelatihan intensif, dengan 3 sesi latihan dalam sehari. Tapi kemudian, seseorang datang menghampirinya. Itu Douglas Costus. Dengan nada tajam, ia berkata, tempat itu milikku. Kau turun saja, atau main sebagai striker bayangan. Yong menolak. Ia ingin mencetak gol. Douglas tertawa. Kau lambat. Aku yang akan mencetak gol. Kau cukup alihkan perhatian bek. Yong terdiam, lalu bertanya, apa maksudmu aku lambat? Douglas menjawab singkat, aku dulu jauh lebih cepat dari kau. Yong menantang Douglas untuk sebuah lomba lari. Bukan sekadar perlombaan biasa, ini adalah pertarungan harga diri. Sebelum lomba dimulai, Douglas mengingat sebuah nasihat dari ibunya, tentang bagaimana orang harus tahu batas mereka. Tapi Yong, dengan tekad yang membara, tak ingin tunduk pada batas itu. Ia ingin membuktikan sesuatu. Bahwa ia belum selesai. Bahwa ia mampu. Anak itu memberi isyarat, dan tanpa aba-aba yang panjang, keduanya melesat maju. Yong hanya tertinggal sedikit di belakang Douglas. Mereka berlari secepat mungkin, napas berat, langkah mantap, dan saat garis akhir semakin dekat, perbedaannya sangat tipis. Douglas menang, tapi hanya dengan selisih kecil. Seorang pemain yang menyaksikan langsung menyebut itu luar biasa, perlombaan seimbang yang nyaris mustahil ditentukan. Douglas, meski menang, terlihat terkejut. Ia bertanya-tanya, bagaimana Yong bisa sedemikian cepat sekarang? Mereka berada di tingkat fisik yang sama, jadi secara teori, jika statistik mereka identik, maka Yong seharusnya menang.
Douglas terjatuh ke tanah, frustrasi. Tapi ia menelan kekesalannya dan mengakui kenyataan. Kini, Yong yang akan maju. Douglas menjadi pemain pengganti. Yong hanya tersenyum kecil. Kalau begitu, kau seharusnya bilang dari awal saja, gumamnya. Dengan itu, ia memberikan umpan kepada Douglas, tepat saat Yong berada di posisi untuk mencetak gol. Saling pengertian mulai tumbuh di antara mereka. Douglas membalas umpan, memberikan bola kepada Yong yang tak dijaga. Dengan percaya diri, Yong mencetak gol sempurna. Tak lama kemudian, ia menerima umpan lagi dari Douglas, dan mencetak gol kedua. Sebuah kerjasama yang tak terduga, tapi efektif. 3 minggu berlalu, dan akhirnya, kondisi yang dibutuhkan untuk menyalin bakat Douglas terpenuhi. Yong menatap ke dalam dirinya. Ia gugup, tapi tekadnya bulat. Ia memilih untuk menyalin bakat, badge setingkat prodigi keajaiban sepak bola. Saat proses itu dimulai, lampu-lampu cahaya aneh muncul di sekelilingnya, pertanda bahwa sistem telah mengakui peningkatan itu. Kini, bakat tersebut resmi menjadi miliknya. Sistem memperingatkan bahwa ia membutuhkan 7 hari penuh untuk sepenuhnya menyatu dengan bakat itu. Dalam periode itu, ia tidak bisa menyalin bakat lain. Namun Yong tahu, ini adalah langkah besar. Ia tidak bisa kembali lagi. Hari-hari pun bergulir. Dalam sesi latihan, Yong mulai menunjukkan perubahan drastis. Ia mengoper bola dengan akurasi, ke pemain seperti Shala yang bahkan menyadari, Yong yang sekarang terasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Yong sendiri merasakan bedanya. Jika biasanya butuh waktu sebulan untuk menguasai suatu teknik, dengan bakat badge prodigi, ia memahaminya dalam 2 minggu. Dan bukan hanya tahu, ia bisa merasakannya di tubuhnya sendiri. Ia berlari melewati rintangan kerucut, bola tetap di kakinya. Tubuhnya menyatu dengan gerakan bola. Salah satu pelatih memberi nasihat, bahwa menggiring bola bukan hanya tentang kaki, tapi seluruh tubuh. Keseimbangan, kendali, dan harmoni. Semua harus bergerak sebagai satu. Yong mengangguk, meski belum sepenuhnya memahami. Tapi ia percaya. Latihan akan memberinya jawaban. Kemudian, Yong memanggil Casemiro. Saat Casemiro menoleh, Yong memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk latihan menembak. Tapi kali ini, mereka akan memainkannya dengan cara berbeda. Sebuah permainan yang disebut mahkota. Permainan mahkota adalah mini-game. Siapapun yang memegang bola paling lama dalam waktu tertentu akan dinobatkan sebagai raja. Dan siapa yang kalah, harus memenuhi permintaan sang raja. Sebuah permainan ringan, tapi bagi Casemiro, mungkin ini adalah panggung berikutnya untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Casemiro bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba mereka ingin memainkan permainan itu. Ternyata alasannya sederhana, karena dia dianggap sebagai bek terbaik di tim. Mendengar pujian itu, ia merasa tersanjung. Ia tahu dirinya tak bisa menolak. Selain latihan, ini juga menjadi kesempatan emas, kesempatan untuk menunjukkan dan mengasah bakat Casemiro. Ia pun berdiri di belakang garis. Yang mengatakan bahwa dia akan memulai. Timer pun menyala. Namun dalam hitungan menit, yang kehilangan bola. Hanya 3 menit berlalu, dan bola sudah lepas dari kakinya. Ia terpukul, tapi tidak heran. Lawannya adalah Casemiro, pemain muda menjanjikan yang mewakili tim U13 di Liga. Pengalamannya jauh di atas rata-rata, dan kemampuan teknisnya membuat anak-anak seusia yang kesulitan untuk sekadar mempertahankan bola. Namun kekalahan itu menyalakan tekad dalam diri Yang. Ia berjanji, untuk menutup celah itu, dia akan terus berlatih. Bahkan hingga kakinya terasa terbakar. Hari-hari berikutnya, Yang berlatih lebih keras dari siapapun. Ia berusaha mengejar apa yang hilang karena kurangnya latihan. Sebulan berlalu. Timer kembali menyala. Kali ini, dia bertahan selama 5 menit. Dan untuknya, itu adalah kemenangan kecil yang luar biasa. Ia menyadari, ini semua berkat penguasaan teknik dasar dan gerakan kaki yang kini lebih lincah. Ia belajar memblokir bola dengan lebih cermat, sebuah pencapaian yang menghadirkan bakat baru dalam dirinya. Bagi Yang, setiap kali dia memperoleh kemampuan baru, rasanya seperti menaiki satu anak tangga menuju impian, menjadi pemain profesional. Dan perasaan itu, sangat berharga. Di sudut lapangan, Carlos, sang pelatih, memperhatikan dengan seksama. Dalam hati, ia tahu bahwa Yang sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Perkembangannya jelas.
Ia kini termasuk salah satu pemain terbaik di U13, dan keterampilannya terlihat bukan hanya di latihan, tapi juga dalam permainan nyata. Carlos yakin, yang adalah tipe pemain yang bersinar ketika pertandingan dimulai. Ia mengumumkan bahwa yang akan bermain di pertandingan berikutnya melawan Pakistan. Seorang asisten pelatih sempat bertanya, bukankah itu pertandingan yang terlalu penting? Tapi Carlos menjawab dengan tegas, justru karena itulah dia ingin menurunkan yang 1 Agustus. Putaran ke-23 Liga Mingguan U13. Lawan mereka adalah Pakistan, tim yang kini berada di peringkat ketiga. Sementara tim Carlos berada di posisi keempat. Pertandingan ini sangat menentukan. Di antara pemain lawan, ada satu sosok yang menjadi kunci, Fabia, tembok pertahanan dari tim U13 Pakistan. Ia dikenal dengan tackle yang presisi dan distribusi bola yang luar biasa. Carlos memperingatkan yang untuk mencari celah, dan bermain secara terkoordinasi bersama Douglas yang akan memberi tekanan dari depan. Yang mengangguk. Ia tahu, ini adalah debut resminya. Ia bertanya dalam hati, berapa lama ia telah menanti momen ini? Inilah pertandingan pertamanya yang akan tercatat dalam sejarah karir. Inilah awal dari sebuah perjalanan panjang. Akhirnya, yang bisa menyebut dirinya sebagai seorang pemain sepak bola. Di momen itu, kenangan masa kecilnya terputar di benaknya, masa di mana ia hanya bisa duduk di depan TV, menyaksikan pertandingan Korea dengan mata berbinar dan senyum tak terkendali. Kini, ia bukan lagi penonton. Ia ada di lapangan. Bagian dari pertandingan besar. Seorang pemain lawan menghampirinya dan mengulurkan tangan. Itu adalah Pavia, pemain yang dikenal sebagai tembok pertahanan tim lawan. Pemain yang mendoakan permainan bagus, dan pada saat yang sama, lawan utama yang harus dikalahkan, yang merasakan keseruan membuncah di dadanya. Di lapangan ini, ia harus mengesampingkan rasa kagum. Pavia bukan hanya pemain biasa, ia adalah AC tim, dengan kaki secepat motor, bola tajam seperti silet, dan distribusi serta penguasaan bola yang nyaris sempurna. Namun yang tidak gentar. Ia menyadari, latihan intens bersama Douglas dan Casemiro bukan hanya membentuk kemampuannya, tapi juga menaikkan standarnya. Bermain bersama mereka telah mengangkat levelnya ke titik yang berdampak nyata di Liga U13. Dan sekarang, pertandingan pun dimulai. Pakistan melawan PAOSC, yang mengambil posisi sebagai gelandang. Ia membawa bola, berlari melintasi lapangan, dan di belakangnya, Pavia mengejar. Carlos, pelatihnya, hanya bisa memperhatikan dengan penuh rasa takjub. Ia hampir tidak mengenali yang lagi. Tidak ada lagi gerakan sembrono atau langkah-langkah acak seperti dulu. Kini, ia menggiring bola dengan presisi dan ketenangan. Operan-operannya melampaui ekspektasi, dan kemampuan bertahannya membuatnya terlihat mendominasi lapangan. Bahkan Pavia, si tembok pertahanan, mulai tertinggal. Carlos tahu, level permainan yang telah melonjak drastis. 15 menit memasuki babak pertama. Pemanasan telah usai. Yang melihat 12 bebas. Pemain nomor 7 itu mengisyaratkan kesiapan. Dalam sekejap, keduanya memahami maksud masing-masing. Tanpa kata, tanpa aba-aba. Sebuah umpan tumit dikirimkan ke Douglas, yang langsung melesat ke depan. Pavia mulai menyadari bahwa mereka bertukar posisi. Tapi sudah terlambat. Koordinasi mereka terlalu cepat. Pemain cadangan Pakistan mulai panik. Garis pertahanan mereka mulai goyah. Douglas mengirim bola kembali, umpan tumit balik ke Yang. Ia menerima bola dengan tenang, tubuh menghadap ke gawang. Sekilas, ia melirik ke sisi lapangan, memberi kesan akan mengoper. Tapi justru ia menembak langsung. Bola melesat, mengarah tepat ke sudut gawang, tempat yang mustahil dijangkau kiper. Itu adalah gol. 7 bulan sudah berlalu sejak yang tiba di Brasil. Semua peluh, luka, dan latihan keras kini terbayar, hanya dalam satu tembakan. Ia berlari, tapi tak sempat merayakan. Hatinya dipenuhi rasa haru dan kebanggaan. Ia hanya berpikir satu hal, kerja keras memang tidak pernah mengkhianati. Carlos melihat bahwa babak pertama hampir berakhir. Gerakan yang kini jauh lebih stabil, dengan kontrol permainan yang konsisten. Tanpa sadar, ia telah mengatur ritme pertandingan, menghemat energi, dan memanfaatkan marking lawan dengan efektif. Yang mengoper ke Douglas lagi. Pavia, yang mulai frustrasi, menyadari bahwa setiap kali marking terhadap yang mengendur sedikit, formasi mereka mulai goyah. Ia mencoba mengejarnya,
Tapi semuanya sudah berubah. Permainan mereka, permainan Yang dan Douglas, telah memutar arah laga ini.